Pemirsa, berakhir sudah rangkaian sidang kasus penganiayaan berat berencana dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Sudah adilkah vonis ini bagi kedua pihak? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama kuasa hukum Mario Dandi, Andreas Nahosilitonga, dan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Selamat sore, Pak Andreas, Pak Suparji. Sore. Baik, saya ke Mas Andreas dulu. Mas Andreas, tanggapan Anda seperti apa atas vonis hakim? Ya, memang kami sudah mempersiapkan atau mengantisipasi ya dengan perkembangan yang ada, dengan fakta persidangan yang ada juga. Saya sudah berbicara dan berdoa tadi sebelum persidangan dimulai dengan Mario, khususnya pada saat di pengadilan, dan kita sudah bersiap untuk yang terburuk. Artinya yang terburuk sudah saya sampaikan bahwa ada kemungkinan bahwa memang 12 tahun itu akan diberikan ya untuk putusannya. Bahkan kami pun sudah bersiap-siap tadinya untuk 120 miliar ya restitusi dan tambahan subsidiar selama 7 tahun untuk itu. Nah, tapi ternyata banyak hal tadi yang sebenarnya kami juga masih keberatan dengan putusan. Cuman pada prinsipnya kami sangat menghargai dan menghormati putusan yang sudah diberikan oleh majelis tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cuman ada juga hal-hal yang kami apresiasi ya, karena memang kaitannya dengan restitusi banyak sekali hal yang kami sangat setuju ya. Kaitannya juga yang pertama dengan tidak dikenakannya tambahan pidana atau subsidiar, yaitu pidana penjara selama 7 tahun yang diminta oleh jaksa. Dan juga salah satu hal juga yang menjadi satu yang kami apresiasi adalah perhitungan LPSK itu ternyata menurut majelis hakim juga tidak benar atau tidak sesuai dengan aturan, karena terutama dengan 118 miliar yang kami sangat keberatan. Nah, sehingga tadi sudah ada angka baru yang menurut majelis juga sebenarnya pas ya. Nah, cuman kami sedang berpikir ya untuk melakukan upaya hukum atau tidak selama 7 hari ini. Oke, kalau dari sisi usia yang tidak menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk hal-hal yang meringankan, tanggapan Anda seperti apa? Itu juga salah satu yang kami kurang setuju ya dengan apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim, karena itu memang sebuah fakta yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya, karena Mario memang masih berusia 19 tahun dan dalam pelbagai putusan pun ya usia itu menjadi salah satu faktor yang bisa meringankan. Cuman dalam perkara ini kami sangat terkejut tadi pada saat mendengarkan majelis hakim ternyata menyatakan dengan secara tegas bahwa tidak ada hal yang meringankan. Nah, itu kami juga nanti akan mempertimbangkan untuk menjadi salah satu alasan yang kami akan pertanyakan apabila nanti kami mengajukan banding. Oke, baik. Saya ke Prof. Suparji. Prof, tadi majelis hakim memangkas nilai restitusi yang sebelumnya juga dituntut oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ada beberapa poin yang tadi dikatakan dalam hal-hal yang meringankan Mario Dandi yang seharusnya masuk, tapi tidak masuk. Nah, dalam perspektif hukum, mengapa majelis hakim bisa mempertimbangkan hal-hal hingga putusannya seperti itu, Prof? Ya, memang itu menjadi kewenangan majelis hakim ya. Tetapi tentunya kewenangan itu kan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dan kewenangan itu tentunya ada koridor hukum, termasuk juga misalnya jurisprudensi. Dan saya kira menjadi menarik gitu ya, bahwa kenapa sampai tidak satupun mencantumkan hal-hal yang meringankan. Meskipun sekali lagi itulah kewenangan majelis hakim. Kalaupun toh banyak yang memberatkan, kan sebetulnya tidak mengurangi hal-hal yang meringankan. Mungkin saja tidak dimasukkan hal-hal yang meringankan karena memang vonisnya sama ya dengan apa yang dituntut jaksa, kalau tidak keliru ya. Karena khawatirnya kalau sekiranya ada hal-hal yang meringankan, maka itu akan menjadi mengurangi vonisnya gitu loh ya. Jadi dalam rangka meminimalisasi atau menutup peluang adanya pengurangan dari tuntutan, maka tidak memberikan satupun dalil hal-hal yang meringankan. Itu mungkin kalkulasi dari majelis hakim. Nah, pada sisi yang lain saya kira juga menarik adalah soal restitusi. Bahwa kaitannya ini adalah menyangkut satu praktek baru dalam konteks ya pengembalian ganti rugi, pemulihan ya kerugian, dan ini kemudian menjadi sesuatu yang penuh dengan kecermatan, tidak serta-merta mengikuti dari tuntutan jaksa penuntut umum. Oke, banyak juga membandingkan antara vonis Mario Dandi dengan vonis Richard Eliezer ketika
kita ketahui bersama ini dua kasus yang sama-sama menyita perhatian publik. Kalau dari perspektif hukum, apakah ini sudah memenuhi rasa keadilan? Menurut Anda seperti apa, Prof? Nah, pada sisi yang lain saya kira itu berat tadi disampaikan oleh keluarganya. Sebetulnya boleh dikata adalah dia ikut serta terjadinya peristiwa tadi itu. Jadi boleh dibilang kalau kata orang Jawa itu apes saja gitu loh. Tidak ada niat jahat misalnya kepada korban, tidak ada hubungan kepada korban. Kenapa ini tidak menjadi penilaian majelis hakim? Maka menjadi relevan kalau tadi keluarganya sedemikian antusias melakukan protes. Bisa kita lihat bagaimana kedudukan dari Sen itu. Dia diajak, diampiri ya Mario Dendi yang kemudian datang di lokasi dan kemudian terjadi ya penganiayaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sen kan tidak ada kepentingan terhadap korban. Kepentingannya apa? Maka menjadi cukup signifikan protes dari keluarga tadi itu. Apalagi membandingkan misalnya kasus Eliezer, di mana korbannya sampai tewas. Kok ini vonisnya lebih berat? Mana ini adalah sesuatu yang kemudian menarik dan menjadi peluang baik pengacara dari Mario Dendi, atau Sen untuk melakukan upaya hukum berupa banding di masa-masa yang akan datang, Mas. Gitu. Oke. Jadi menurut Anda hanya apes saja begitu ya? Iya, karena memang sebetulnya kan nggak punya niat jahat, gitu loh. Apa kepentingannya? Kepentingannya Sen kepada korban tidak kenal sama sekali. Dan apa untungnya gitu loh untuk melakukan penganiayaan kepada Sen? Dan dia juga tidak melakukan tindakan fisik kalau dianggap konstruksi pasal 551 angka 1 KHP turut serta. Kan setidaknya ada niat jahat yang sama, tujuan yang sama, kemudian ada perbuatan yang dilakukan. Dan perbuatan yang dilakukan dianggap semata-mata membiarkan, tidak mencegah atau kemudian merekam. Ya itulah yang apakah adil sekiranya misalnya vonisnya sampai 5 tahun gitu loh, itu pertanyaannya. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Andreas. Bang Andreas, yang tidak kalah apes ini, Majelis Hakim memerintahkan untuk melelang mobil Mario Dandi, yang dalam hal ini mobil Rubicon untuk dilelang. Sampai saat ini mobilnya masih ada, Bang Andreas? Ya, saat ini mobilnya memang masih dalam penguasaan penyidik ya, atau penuntut umum, karena itu dalam sitaan. Ya, cuma nanti kita juga akan mempertanyakan juga pada saat kita mengajukan banding, apabila banding ya. Karena hal tersebut juga harus dibuktikan bahwa memang aset itu adalah aset milik Mario ya. Dan pembuktian untuk kepemilikan kendaraan bermotor saya rasa kita sudah sama-sama tahu ya bahwa itu adalah yang bersurat ya, jadi harus ada atas nama yang bersangkutan. Oke, kalau untuk dari nilai sudah didiskon sedemikian rupa, angkanya sudah turun sangat signifikan dari 120 miliar menjadi 25 miliar. Apakah memang dari sisi keluarga tetap tidak mampu memenuhi restitusi tersebut? Ya, saya selalu bilang ini selalu ada dua sisi ya. Satu masalah kemauan ya, dan juga masalah kemampuan. Kalau dari sisi kemauan, dalam berbagai kesempatan Mario juga sudah menyampaikan bahwa dia mau ya untuk melakukan penggantian karena dia juga sudah menyesali perbuatannya dan dia akan berupaya untuk melakukan pemulihan itu secara finansial. Cuman apakah dia mampu atau tidak? Karena kalau lihat dari sisi dia secara pribadi, ya kita sama-sama tahu bahwa Mario ini masih belum bekerja ya, masih belum bekerja, tidak ada penghasilan, tidak memiliki aset. Dan keluarganya pun sebenarnya sekarang sudah tidak mampu lagi. Kalau selama persidangan kami juga sudah berupaya untuk membuktikan bahwa selama proses ini berjalan selalu ditawarkan ya. Sebelum bapaknya memiliki permasalahan hukum ya, selalu ditawarkan untuk ditanggung pengobatan atau apa, tapi selalu ditolak. Dan ternyata pada saatnya kami mengetahui bahwa yang diminta itu bukan pengobatan, tapi restitusi yang miliaran rupiah itu. Nah itu yang kami sangat kesempatan yang sudah lewat itu sebenarnya juga harus dicatat sebagai suatu upaya itikat baik dari keluarga untuk berupaya memulihkan lagi. Tapi kalau misalnya ditanya sekarang, kita sudah sama-sama tahu semua aset dari ayahnya dan keluarganya yang terkait itu sudah disita semua, baik itu rekening maupun aset-asetnya, sehingga kemampuannya sekarang sudah tidak ada lagi. Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Suparji. Prof, apa yang terjadi jika seseorang tidak mampu membayar restitusi tadi, Prof? Ya, tergantung dari vonisnya kan, tentunya ada penggantian kan, apakah kemudian jadi kurungan kan itu loh. Jadi poin saya adalah tidak sekedar bagaimana
orang tidak mampu menjalani misalnya uang denda, uang pengganti, atau kemudian uang restitusi, yang kemudian berdampak pada kurungan 2 tahun atau berapa itu. Tetapi yang menarik adalah bagaimana muncul angka 25 miliar atau kemudian 100 miliar dan lain sebagainya. Karena ini kan sebagai satu bentuk putusan yang tentunya harus dengan rasionalitas yang tinggi gitu loh. Apakah 25 miliar itu karena apa? Karena biaya pengobatan, atau kemudian masa depannya yang tidak ada lagi, atau kemudian tidak bisa bekerja ke depan gitu loh. Jadi ini tentunya ada dalam pertimbangan majelis hakim, karena khawatir ini akan menjadi jurisprudensi atau kemudian menjadi catatan referensi di masa akan datang. Orang menetapkan restitusi sedemikian besarnya dan kemudian diikuti dan kemudian tidak memberikan dampak pada keadilan. Jadi ini yang menjadi satu hal perhatian, bagaimana merasionalisasi angka dari restitusi itu. Tidak sekedar ketidakmampuan untuk membayar dan kemudian ada konsekuensi lain berupa kurungan atau penjara tadi untuk mengganti hukuman restitusi tadi, Mas. Ya. Oke, artinya angka ini tidak lahir dari ruang-ruang kosong, tapi ada pertimbangan, ada variabel-variabel yang juga dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ada rasionalitasnya, ya. Rasionalitasnya adalah keadilan tentunya itu yang harus dipertimbangkan, Mas. Ya. Oke, saya kembali ke Bang Andreas. Bang Andreas, ketika kasus penganiayaan selesai, kemudian ada kasus lain yang menanti Mario Dandisatrio, entah itu kasus pencabulan ataukah kasus terlibat pencucian uang yang dilakukan oleh ayah Mario Dandi. Apa pendapat Anda? Ya, selalu saya sampaikan bahwa pencarian keadilan itu bukan hanya di pihak korban, ya. Artinya Mario pun sebagai terdakwa atau tersangka pada saat ini itu dan terdakwa juga di dalam kasus penganiayaan berat ini juga mencari keadilan sebetulnya. Karena apa? Karena kita selalu bicara dua sisi, ya. Korban juga mencari keadilan dan Mario juga mencari keadilan. Mungkin saya akan kembali sedikit untuk membahas yang restitusi itu, ya. Karena restitusi itu menjadi satu yang penting buat kami, ya, untuk penegakan hukum ke depannya seperti yang dibilang Pak Suparji tadi. Karena pun di 25 miliar itu nanti kami juga akan mengajukan pendapat atau kajian juga terkait dengan bagaimana 25 miliar itu menurut kami pun masih kurang tepat, ya. Karena tapi yang satu hal memang yang sudah sangat jelas bahwa penggantian kurungan tidak diterapkan di sini. Karena memang tidak ada dasar hukumnya, ya, karena itu sangat terbatas terhadap perdagangan orang dan juga terorisme seperti yang diatur dalam undang-undang kita. Nah, pada prinsipnya karena pencarian keadilan pun semua proses yang akan dijalani Mario, baik itu sebagai tersangka dalam kasus yang sudah berjalan ini, itu percabulan, dan apabila nanti memang harus masuk ke persidangan, kami pun akan memperjuangkan keadilan itu. Ya, apapun keadilan itu, karena setiap orang itu sudah melakukan katakanlah suatu tindak pidana yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, maka dia juga harus mempertanggungjawabkannya. Oke, artinya upaya Anda untuk banding salah satunya adalah memperoleh rasa keadilan dan juga meloloskan Mario Dandi dari tuntutan atau kewajiban membayar restitusi. Kalau untuk perencanaannya pun sebenarnya masih kami perdebatkan. Karena ini selalu saya sampaikan bahwa ini harus ada ukuran yang jelas. Karena untuk perencanaan ini 12 tahun ancaman pidananya, ya, perencanaan untuk penganiayaan berat. Dimana kalau misalnya pandangan kami sementara adalah sini kita sudah melihat semua kejadiannya seperti apa. Di situ ada penendangan, di situ ada pemukulan di bagian kepala, di bagian leher, dan juga ada upaya melakukan push up. Artinya kalau menurut hemat kami, ya, kalau namanya perencanaan haruslah ada hal-hal tersebut itu sudah memang benar-benar dibicarakan dan direncanakan secara spesifik untuk dilakukan. Kalau misalnya seperti ini, berarti nanti sudah tidak ada batasan yang jelas ini. Mana yang penganiayaan biasa, mana yang penganiayaan yang tidak dihukum, ya, karena ada daya paksa atau apa, dan bagaimana nanti penganiayaan yang berencana, ya. Karena ini sangat tipis sekali dengan ancaman yang sangat beda sekali, sangat berat sekali. Nah, artinya kita juga harus berbenah juga hukum kita, jangan nanti semua apabila nanti menjadi viral maka harus dihukum seberat-beratnya. Dan itu yang kami selalu tekankan bahwa artinya kita jangan dikendalikan juga oleh viralnya suatu kasus dalam penanganan terutama penegak hukum, ya, tapi harus kembali lagi kepada keadilan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini.
Oke, baik. Terakhir saya ke Prof. Suparji. Prof, jadi upaya banding yang akan dilakukan nanti bisa saja mengkorting hukuman Mario Dandi dan juga lepas dari jeratan atau tuntutan membayar restitusi, Prof, menurut Anda? Ya, tentunya peluang itu ada. Ya, terkait misalnya pemenuhan unsur penganiayaan berat berencana. Tetapi bisa juga sebaliknya, bisa berat. Tergantung dari bagaimana nanti melakukan banding, memori banding secermat mungkin dengan didukung misalnya bukti-bukti yang akurat, misalnya kaitannya dengan perencanaan yang sama sekali tidak terpenuhi. Tergantung bagaimana mendalilkan dalam memori banding nanti bahwa peluang itu ada supaya tentunya dalam rangka mendapatkan keadilan. Dan tentunya menjadi tugas dari penasihat hukum untuk sebaik mungkin menyusun memori banding sehingga nanti mampu mendapatkan keadilan di pengadilan tinggi nanti. Tapi sekarang kan masih tahap untuk pikir-pikir apakah mengajukan banding atau tidak. Dan saya kira kalau dari kasus Sin cenderung akan melakukan banding. Dan kita hormati sekali lagi putusan dari hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan, meskipun masih mengandung banyak pertanyaan atau banyak misteri, tetapi proses hukum telah berjalan sedemikian rupa, ada apresiasi, dan saya setuju bahwa jangan terpengaruh adanya soal viralitas tadi itu, viralisasi tadi itu, tetapi tetap harus ada independensi, profesionalitas, dan integritas majelis hakim dalam rangka memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum, gitu, Mas. Ya. Baik, nanti kita lihat nanti prosesnya seperti apa. Terima kasih Prof. Suparji Ahmad. Bang Andreas juga terima kasih. Nanti kita tunggu apakah jadi banding atau tidak. Nanti seperti apa. Terima kasih infokan kepada kami dan awak media. Bang Andreas, terima kasih banyak Bang Andreas dan Prof. Suparji sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu.